Diajarkan baca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ditutup, ya Karim. Ada yang di awalnya ya Karim. Yang mau saya bahas, alhamdulillah sampai hari ini dan semoga selamanya Allah beri kita kemudahan untuk taat kepadanya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ketaatan itu bisa menjadi kesenangan. Ya, ketaatan itu bisa menjadi kesenangan. Kalau seorang pecinta ketika disuruh kekasihnya itu mengerjakannya dengan senang. Kamu lagi ngapain gitu? Lagi ke pasar. Ngapain ke pasar? Beli apel. Buat siapa? Kekasihku. Berangkatnya dengan senang. Beli apel itu jadi kesenangan dan kebahagiaan buat dia. Ya, beli apel jadi kesenangan dan kebahagiaan buat dia. Kenapa? Karena beli untuk kekasihnya. Tapi itu melelahkan. Harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita udah bisa kepada Allah Ta'ala, zat yang memang maha mencintai dan wajib dicintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa taat, artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu menjadi kesenangan. Melakukannya menjadi kesenangan, maka bahagia itu mudahnya luar biasa. Ya, bahagia itu mudahnya luar biasa. Sebab taat itu biayanya murah. Atau bahkan taat itu mayoritas tanpa biaya. Contoh sholat. Ngeluarin biaya buat sholat? Enggak. Apalagi puasa. Ya, enggak pakai biaya. Zikir, baca Al-Quran, senyum, nolong orang tanpa biaya. Tapi kalau orang yang bahagianya itu harus pakai biaya kan repot. Mau bahagia nunggu punya mobil. Mau bahagia nunggu punya rumah sendiri. Mau bahagia nunggu punya motor. Mau bahagia nunggu nanti kalau udah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mau bahagia, semuanya pakai biaya. Maka manusia yang betul-betul al-abd al-hur, budak yang merdeka sejati, hamba yang merdeka sejati adalah dia yang sudah bisa bahagia dengan Tuhannya. Ya, bahagia dengan Allahnya, bahagia dengan semua ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Habib Ali Habsyi dalam doa yang kita baca nutup majelis, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah farah dan sururku, bahagia dan senangku dalam taat kepadamu. Enak. Maka orang yang udah seperti itu enggak mikir duit lagi. Punya duit, bahagia. Enggak punya duit, bahagia. Punya teman, bahagia. Enggak punya teman, bahagia. Ketika punya teman, dia jadikan temannya untuk taat, bahagia. Ketika enggak punya teman, dia jadikan sendirinya untuk taat, bahagia. Ketika punya duit, dia jadikan duitnya untuk taat, bahagia. Ketika enggak punya duit, dia jadikan enggak punya duitnya itu untuk taat, bahagia. Apapun kondisinya, bahagia. Karena itu dikatakan kebahagiaan sejati hanyalah milik orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sahabatku dimanapun antum berada, saya ingin menambahkan satu hal, mudah-mudahan berkah manfaat. Tentang asma Allah, Ya Karim, yang menjadi penutup doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika bertanya, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta? Kalau ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta? Bukan nanya bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar. Lawang istri Nabi, ya istri Nabi Muhammad SAW, spesial. Lailatul Qadar yang cari beliau, bukan beliau yang mencari Lailatul Qadar. Dempel Nabi terus kok.
Ya, selalu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ketemu terus mau minta apa gitu, diajarkan baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ditutup ya Karim. Ada yang di awalnya ya Karim. Yang mau saya bahas kata ya Karim. Ya nida memanggil duhai. Siapa yang dipanggil? Allah. Al-Karim. Ya Allah yang maha dermawan. Ya Karimu. Duhai Allah yang maha dermawan. Yang dipanggil itu. Nama Allah Al-Karim itulah yang menyelamatkan kita nanti ketika di yaumul hisab. Menyelamatkan kita ketika di yaumul hisab. Allah di hari perhitungan nanya sama orang-orang beriman. Apa yang membuat kalian itu sampai melupakan Tuhan kalian yang Karim? Rabbikal Karim. Apa yang membuat kalian melupakan Tuhan kalian yang maha baik, maha dermawan, maha pemurah? Kok sampai kalian tertipu sama dunia sehingga melupakan kemurahannya Allah Ta'ala tadi. Allah yang maha pemurah. Nanti di situ kita akan jawab, Karomuka ya Rabb. Karena kamu itu maha dermawan ya Allah. Karena engkau itu maha dermawan. Maka kalau antum butuh sesuatu, ya butuh sesuatu, kan cari ini orang yang dermawan. Betul. Siapa yang bisa bantu saya ya? Cari kenalan yang dermawan. Siapa nih? Maka Pak Darmawan itu dicari di mana-mana. Ya, Pak Darmawan itu di mana-mana dicari. Nah, kita manfaatkan nih nama Allah ini. Biar Allahnya kalau dipanggil pakai nama itu turun kedermawanannya cepat. Ya tawasul aja pakai nama Allah itu. Kan Allah yang suruh. Allah punya nama-nama indah, Asmaul Husna. Berdoalah dengan nama itu, Allah yang nyuruh, pakai namaku. Masing-masing kan punya panggilan tuh. Ada orang nickname ya. Panggilannya. Kadang-kadang saya dipanggil biasanya Novel gitu kan ya. Nama saya Novel, dipanggilnya Novel. Kadang-kadang manggil saya Vel ya. Ada yang manggil juga Openg gitu, teman kecil itu berarti ya, teman kecil. Senang itu dengan nama panggilan khusus. Saat Iis nih namanya Muhammad Anis, saya panggil Iis gitu ya. Nama panggilannya. Allah senang dipanggil dengan nama-nama yang merupakan jadi sifatnya Allah. Apa itu? Di antara ya Karim. Maka kalau kamu butuh hajat, ya panggil saya terus ya Karim, ya Karim. Hajat saya terdekat melunaskan 1 miliar hutangnya majelis. Ya, melunaskan 1 miliar hutangnya majelis yang harus dilunaskan akhir Ramadan ini. Insya Allah beres. Amin. Allahumma amin. Maka di antara itu hajat dunia dan akhirat. Karena tanah majelis urusan akhirat. Maka saya di antara sebutan saya ya Karim, saya ngomong gitu ke Allah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karimu, ya Karim, ya Karim, ya Karimu, ya Karim. Ya Karim, ya Karimu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Saya akan manggil dengan senang gitu. Dan dengan bangga, aku punya kamu ya Allah. Kamu maha dermawan. Mudah-mudahan bisa diamalkan semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.